Oh, eh, oh, 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 Sontoloyo. Nama Heri Wirawan, seorang guru pesantren di Kota Bandung, mendadak viral setelah dirinya terbukti mencabuli belasan santriwati sejak 2016 hingga 2021. Para korban pemerkosaannya sampai mengandung dan ada pula yang sudah melahirkan. Demi memuaskan nafsunya, Heri memanfaatkan posisinya sebagai guru agama serta mendoktrin korban-korbannya. Pertama, ia meminta korban agar tidak takut dan mengerti kondisinya. Kedua, ia meyakinkan korban bahwa apa yang dilakukannya tidak akan menghancurkan masa depan. Ketiga, ia mendoktrin para korban dengan posisinya sebagai guru yang harus selalu ditaati. Dan keempat, ia berjanji bertanggung jawab dan menghidupi bayi tersebut. Ucapan Heri Wirawan yang meyakinkan santriwati bahwa guru harus selalu ditaati mengingatkan pada kalimat sami'na wa ata'na yang merupakan kalimat suci di Al-Quran yang berarti kami dengar dan kami taat. Kalimat ini pun populer di kalangan santri, di mana mereka harus patuh pada siapapun yang dianggap lebih tinggi status sosialnya, seperti kiai, pengurus, ustadz, guru, dan lainnya. Seandainya kiai, ustadz maupun guru adalah orang yang lurus terhadap agama, tentu tak masalah. Namun nyatanya hal ini kerap dimanfaatkan oleh mereka yang bejat. Kalangan NU moderat seperti Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin meminta RMI NU untuk mengawasi santri dan pesantren terhadap ancaman kejahatan seksual, serta mendesak Kemenak segera membuat aturan terkait pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan seksual di lingkup pesantren. Tapi beda hal dengan kelompok NU tradisional. Setelah kasus pencabulan santri viral, PWNU Jatim malah mengatakan akan melakukan sertifikasi ponpes untuk mencegah tindak kekerasan maupun pelecehan seksual. Sertifikasi juga dilakukan untuk memberikan ketegasan bahwa pesantren tersebut berafiliasi dengan NU. Dengan begitu, tidak ada kerancuan maupun misinformasi. Lantas, bagaimana seandainya setelah sertifikasi, kasus pencabulan seperti di Bandung tetap terjadi? Apakah setelah ada sertifikasi, pesantren tersebut 100% bebas dari kejahatan seksual? Jika seperti ini, maka pesantren lebih mementingkan nama baik kiai, pengurus, ustadz maupun gurunya ketimbang nasib para santri. Hal ini tercerminkan saat pihak MUI Jabar mengelak tanggung jawab dengan mengatakan pesantren Heri berbeda dari pesantren kebanyakan yang menyebabkan pelaku lebih leluasa. Selain itu, MUI Kota Bandung juga berupaya menutupi kasus Heri Wirawan dengan meminta agar aib kasus tersebut tak lagi diviralkan. Sejarawan JJ Rizal menilai seharusnya MUI tidak boleh terlalu defensif. Sebaliknya, MUI berkewajiban membantu mengungkap kejahatan ini. Upaya menutup-nutupi pesantren Heri Wirawan juga datang dari Kemenak Kota Bandung yang berupaya mengelak terlibat atau memiliki afiliasi dengan pesantren milik Heri Wirawan. Kemenak Kota Bandung bahkan mengatakan pesantren itu tak berizin. Namun, jejak digital keterkaitan antara Heri Wirawan dengan Kemenak Jabar terbongkar oleh host kanal YouTube KBN Nusantara, Agus Mariono. Ia mengatakan bahwa anggapan yang menyebut Heri tidak ada kaitannya dengan pesantren maupun Kemenak adalah keliru. Ia pun menunjukkan sejumlah pemberitaan media online yang berkaitan dengan aktivitas Heri Wirawan dalam lembaga pendidikan setingkat pesantren. Ternyata Heri Wirawan merupakan ketua Pokja PKPPS Jabar. Pada pemberitaan di situs Kemenak terlihat Heri berdiri di tengah di antara sejumlah orang. Saat itu Heri dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Nasional FKPKPPS oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Ponpes Dirjen Pendidikan Agama Islam Kemenak Ahmad Zayadi. Pasca kasus pesantren Bandung viral, bermunculan pula kasus pesantren-pesantren cabul lainnya. Seperti di Kabupaten Tasikmalaya pada 12 Desember kemarin, sebanyak 9 anak menjadi korban pelecehan yang diduga dilakukan ustadz di pesantren. Selanjutnya di Jawa Timur muncul kasus pencabulan yang dilakukan pengasuh Ponpes Thoriqul Huda Ponorogo bernama Kiai MM atau Gus Din. Pencabulan oleh Gus Din dilakukan terhadap santriwati berusia 14 tahun. Selain itu ada 3 santriwati lainnya yang dicabuli kiai tersebut. Ponpes Thoriqul Huda merupakan salah satu ponpes yang dikunjungi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat ia mencalonkan diri sebagai gubernur. Bayangkan ketika sertifikasi terhadap pesantren diterapkan di Jatim seperti yang dipaparkan PWNU Jatim. Tentu Gus Din dapat membantah melakukan pencabulan hanya karena memiliki sertifikat pesantren NU. Ironis, 100 tahun lebih sistem pendidikan pesantren berjalan tapi tak banyak yang berubah, bahkan mungkin lebih parah. Soekarno pernah berkata soal Islam Sontoloyo, di mana banyak pihak ponpes yang memanfaatkan fikih, mengutamakan fikih tanpa meluruskan akhlak, memanfaatkan agama demi nafsu bejat.